never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan tak butuh Marc Marquez dalam jajaran pembalapnya untuk MotoGP. Materi saat ini sudah cukup memuaskan. Marquez mendekati musim terakhir dari kontrak mahal dengan Repsol Honda. Pada 2020, sebelum mengalami patah humerus kanan, ia teken komitmen kerja berdurasi 4 tahun. Juara dunia MotoGP 6 kali tersebut setia dengan merek Jepang, tapi rasa frustrasi mendorongnya melontarkan komentar akan cari pabrikan baru, kalau tak diberi motor sesuai kebutuhannya. Saat ini, pabrikan itu terus mencari solusi tapi faktanya, hingga tes pramusim di Sepang, RC213V masih jauh dari kata kompetitif. Diliputi rasa kecewa, ia mungkin sedang menimbang tim mana yang bisa membawanya kembali ke puncak. Yang jelas, pintu Ducati tertutup untuknya sekarang. Berbicara secara eksklusif kepada motorsport.com Spanyol, Ciabatti mengungkapkan bahwa pabrikan Borgo Panigale akan dengan senang hati mendiskusikan masa depan potensial dengan Marquez, seandainya dia menghubungi. Di sisi lain, dengan jumlah pembalap muda yang dimiliki sekarang termasuk juara dunia MotoGP 2022, Francesco Bagnaia, maka The Baby Alien tak masuk hitungan. Bukannya Ducati tidak membutuhkan makhluk luar angkasa, seperti Marc, tapi Ducati sudah memiliki pembalapnya sendiri, kata Ciabatti. Hanya satu pembalap yang memenangi kejuaraan dunia, memimpin 189 lap, dengan lebih dari 200 poin di depan pembalap kedua, yaitu Fabio Quartararo. Jangan pernah berkata tidak, tapi Marquez berusia 30 tahun dan kami memiliki pembalap yang berusia 5 dan 6 tahun lebih muda, dengan ruang untuk berkembang. Saya rasa Ducati tidak membutuhkan Marc, dan saya mengatakannya dengan penuh rasa hormat. Kami sudah memiliki cukup banyak pembalap yang ingin masuk ke tim pabrikan tanpa berpikir untuk merekrutnya. Jelas, jika dia menelepon kami besok untuk meminta pertemuan, kami tidak akan menutup teleponnya, tapi waktu bagi Marc untuk menandatangani kontrak dengan Ducati adalah beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah tidak lagi. Ducati sebenarnya sudah punya satu Marquez, yakni Alex Marquez, yang akan memperkuat Gresini Racing, setelah musim mengecewakan bersama LCR Honda. Sementara itu, Alex Rins memperkuat LCR Honda di MotoGP 2023. Ia yang sebelumnya berseragam Suzuki akan jadi tumpuan Honda untuk mendulang podium dan kemenangan. Maklum saja, selama 2 tahun terakhir, tim satelit Honda ini gagal meraih podium bersama Alex Marquez dan Takaaki Nakagami. Dengan adanya Rins, Lucio Cecinello selaku pemilik tim LCR punya asa baru untuk kembali bersaing di barisan depan. Alex Rins memang bukan sembarang pembalap, dalam 3 balapan terakhir musim lalu, ia memenangi 2 balapan di antaranya. Itu adalah masa-masa krusial ketika Suzuki hengkang dari MotoGP. Profesionalisme Rins menuai decak kagum dari bos barunya. Aku cukup senang bisa bekerja dengan Rins. Itu sebuah kehormatan. Ia seorang atlet profesional. Meski aku ingin menyebutkan bahwa kami selalu punya pembalap profesional, Rins adalah orang yang sangat tepat, kata Cecinello dikutip Speedway. Jiwa profesional Alex Rins terlihat dalam kesehariannya saat menjalani tes di Valencia dan Sepang. Lucio Cecinello sempat terkejut saat mengetahui Rins begitu detail dalam mempersiapkan sesuatu. Rins ingin tahu tiap detail. Sebelum tes, ia bahkan bertanya jumlah lap yang kami rencanakan per hari. Lalu, ahli nutrisinya di Spanyol membuat menu dan diet tepat untuk disesuaikan dengan jumlah lap. Itu cukup mengejutkan bagiku. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki lingkungan yang profesional, ujar pemilik tim berusia 53 tahun itu. Sebelum datang ke LCR Honda, Alex Rins menjalani 6 tahun karirnya di MotoGP bersama Suzuki. Selama itu, ia telah mendulang 17 podium, termasuk 5 kemenangan. Kendati demikian, Rins ternyata menunjukkan mentalitas yang membumi saat berhubungan dengan kru di tim barunya.